Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar salah satu misteri terbesar dalam dunia bisnis, yaitu memahami elemen-elemen fundamental dari biaya. Ini nih, inti dari operasi yang efisien. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada dua bisnis yang kelihatannya sama persis, yang satu sukses besar, sementara yang satunya lagi malah gagal total? Nah, pertanyaan ini penting banget, karena menyoroti betapa krusialnya memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Sering banget, jawabannya itu tersembunyi di dalam struktur biaya mereka. Anggap saja peta pikiran ini sebagai pemandu kita. Ini adalah peta untuk memecahkan kode rahasia itu. Oke, kita mulai aja ya. Untuk bisa mengerti bahasa rahasia biaya ini, kita perlu membangun semacam toolkit atau perangkat. Alat-alat di dalamnya nanti yang bakal bantu kita menjawab pertanyaan besar di awal tadi. Nah, di setiap perangkat yang bagus, kita pasti butuh alat untuk melihat detail kan? Jadi, alat pertama kita adalah kaca pembesar. Ini akan kita gunakan untuk memeriksa elemen biaya yang paling dasar, manusia. Inilah dia alat pertama kita, kaca pembesar. Maksudnya adalah cara bisnis melacak dan menghitung biaya tenaga kerja. Percaya deh, setiap menit itu dihitung. Terus gimana cara mereka melacaknya? Umumnya ada 3 dokumen kunci. Ada job cards untuk mencatat waktu pada pekerjaan spesifik, lalu ada timesheets, ini catatan umum jam kerja karyawan, dan yang paling menarik ada idle time cards untuk mendokumentasikan waktu non-produktif. Yap, bener banget, bahkan waktu lagi nggak ngapa-ngapain pun dicatat. Nah, bagian yang paling menarik di sini adalah kutipannya. Waktu nganggur atau idle time ini ternyata nggak diabaikan begitu saja loh. Justru, biayanya dialokasikan ke semua pekerjaan atau dibebankan ke akun terpisah. Kenapa coba? Karena ini memberikan gambaran yang jauh lebih akurat tentang efisiensi operasional dan biaya produksi yang sebenarnya. Ini petunjuk besar tentang seberapa cermat biaya dikelola. Lanjut, ada yang namanya premi lembur. Ini tuh upah ekstra yang dibayar kalau kerja lewat dari jam normal. Poin yang penting banget tuh dicatat, biaya ini biasanya nggak dibebankan ke satu pekerjaan tertentu, tapi dianggap sebagai overhead pabrik, biaya operasional umum. Kenapa gitu? Karena lembur itu seringnya disebabkan oleh volume produksi yang tinggi secara keseluruhan, bukan karena satu pekerjaan spesifik yang lebih susah. Oke, alat pertama beres. Sekarang kita ambil alat kedua dari toolkit kita. Si pemilah. Kalau tadi kita sudah lihat detailnya dengan kaca pembesar, sekarang waktunya kita mengelompokkan biaya-biaya itu berdasarkan perilakunya. Jadi, ada 2 kelompok besar. Biaya tetap, contohnya sewa pabrik, yang jumlahnya nggak berubah meskipun produksi lagi naik-naiknya. Dan biaya variabel, seperti bahan baku, yang ikut naik seiring dengan jumlah unit yang kita produksi. Memahami perbedaan ini, wah, itu fundamental banget ya. Ada 2 konsep lagi yang bikin ini makin jelas. Pertama, cost driver. Ini adalah aktivitas yang jadi pemicu perubahan biaya. Kedua, relevant range. Ini semacam rentang operasi normal sebuah bisnis. Gini deh contohnya. Sewa pabrik kan biaya tetap ya. Tapi kalau tiba-tiba pesanan membludak sampai kita harus sewa pabrik kedua, nah biaya tetapnya jadi lompat kan? Artinya, di luar rentang relevan ini, aturannya bisa jadi beda. Sekarang kita sampai ke alat yang paling canggih nih, bola kristal. Dengan alat ini kita nggak cuma melihat ke belakang, tapi kita menggunakan data untuk memprediksi biaya di masa depan. Sebenarnya ada beberapa cara untuk meramal ini ya, mulai dari inspeksi akun sampai regresi statistik yang rumit. Tapi untuk pembahasan kali ini, kita akan fokus ke satu metode yang paling intuitif dan sering banget dipakai. Metode tinggi-rendah atau high-low method. Oke, coba perhatikan data ini. Kita punya biaya perawatan dan jam kerja mesin selama 4 bulan. Tugas kita sekarang adalah memecah biaya perawatan ini, mana sih yang komponen biaya tetap dan mana yang komponen variabel. Oke, gimana cara kerjanya? Gampang kok, ada 4 langkah. Pertama, kita cari titik aktivitas paling tinggi dan paling rendah. Di sini, yang tertinggi itu 2.000 jam dengan biaya 600 pound, dan terendah 750 jam dengan biaya 250 pound. Kedua, kita hitung selisihnya. Selisih jamnya 1.250 dan selisih biayanya 350 pound. Ketiga, kita cari tarif variabel per jamnya. Caranya, gampang, tinggal bagi selisih biaya dengan selisih aktivitas. 350 pound dibagi 1.250 jam, hasilnya 0,28 pound per jam. Nah, ini biaya variabel kita. Terakhir, kita hitung biaya tetapnya. Kita ambil data dari titik tertinggi tadi. Dari total biaya 600 pound, kita kurangi total biaya variabelnya, yaitu 2.000 jam dikali 0,28 pound, dan sisanya adalah 40 pound.
itulah biaya tetap kita. Dan inilah dia hasilnya. Kita berhasil menciptakan sebuah fungsi biaya. Y sama dengan 40 ditambah 0,28X. Kelihatannya rumus sederhana, tapi ini dahsyat banget loh. Dengan rumus ini, kita bisa memprediksi total biaya perawatan untuk level aktivitas jam mesin berapapun. Inilah bola kristal kita. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu catatan penting nih. Perilaku biaya itu nggak selamanya lurus-lurus saja. Disinilah konsep learning curve atau kurva pembelajaran masuk. Intinya, semakin sering karyawan melakukan sesuatu, mereka jadi makin efisien. Jadi, waktu yang dibutuhkan per unit itu bakal turun. Dan penurunannya ini bisa diprediksi. Ada dua model utama untuk menghitung ini. Bayangin kita lagi bikin 10 meja. Kalau pakai model waktu rata-rata kumulatif, artinya waktu rata-rata untuk bikin ke 10 meja itu makin lama makin cepat. Asumsinya proses belajarnya kilat banget. Beda lagi dengan model waktu unit incremental. Di sini, yang jadi lebih cepat itu cuma waktu untuk membuat meja yang terakhir. Jadi, meja ke-10 lebih cepat dari meja ke-9. Proses belajarnya lebih lambat. Nah, asumsi yang berbeda ini, ya tentu saja menghasilkan prediksi biaya tenaga kerja yang berbeda juga. Jadi setelah kita kumpulin semua alat ini, ada kaca pembesar, si pemilah, sama bola kristal, lalu apa? Ya, yang kita dapatkan adalah sebuah kerangka kerja yang solid banget untuk mengambil keputusan. Yuk kita rangkum lagi toolkit kita. Ada kaca pembesar untuk melacak tenaga kerja sampai ke detail-detailnya. Ada si pemilah untuk memisahkan mana biaya tetap dan variabel. Dan ada bola kristal untuk menggunakan data masa lalu guna meramal masa depan. Karena pada akhirnya, mengerti biaya itu bukan cuma soal ngitung-ngitung angka kan? Ini soal strategi. Ini soal membuat keputusan yang lebih cerdas. Yang bisa jadi penentu sebuah bisnis itu bakal meroket atau malah anjlok. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Sekarang, setelah Anda bisa membaca cerita yang disampaikan oleh angka-angka biaya ini, kira-kira perubahan apa yang akan Anda buat dalam sebuah bisnis?